Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Cindy Puji Lestari dengan NPM 231506104 di mana di sini saya akan membuat sebuah tugas akhir dari jaringan komputer kelas B yang mana disuruh membuat atau diminta membuat sebuah alat dari build and switch and router network. Di sini terdapat topologi yaitu 2 PC dan juga 1 switch dan juga 1 router. Nah, di mana di sini terdapat addressing table di mana R1 dengan IP tersebut dan juga R1 dengan IP tersebut PC A dan juga PC B. Langsung saja kita ke topologinya yaitu 2 PC, 1 switch dan juga 1 router. Lalu di sini diminta untuk menyambungkan kabelnya yaitu menggunakan cover strike through di mana dari PC ke PC switch 1 ke switch 1 ke bagian F0-nya dan juga dari router di router ini kita menyambung dari 3B ke 00 ke PC 1. Lalu dari sudut switch 1 ke PC1 F05 ke gigabyte 01. Lalu setelah itu kita cek lagi. Nah, kita diminta untuk melakukan konfigurasi device dan juga verifikasi koneksinya, di mana kita diminta untuk mengkonfigurasikan IP address dan juga subnet masknya. Kita ubah dulu namanya dari PC-A, lalu switch 1, switch 2, dan juga PC-B. Nah, selanjutnya kita melakukan konfigurasi ke setiap sisi VC, di mana VC A memiliki IP 192.168.1.3 dengan subnet masknya 255.255.255.0 dan default gateway-nya yaitu 192.168.1.1. Oke. Untuk PCB juga kita lakukan konfigurasi IP-nya yaitu IP-nya 192.168.0.3 dengan subnet mask sama 255.255.255. Kalau default gateway-nya yaitu kita 192.668.0.1. Oke, sudah selesai. Selanjutnya kalau sudah selesai kita lanjut ke tahap berikutnya yaitu tahap di mana kita diminta untuk melakukan ping dari PC-A ke PC-B. Nah, gimana kita coba ping yaitu kita coba ping dengan IP 192.168.01 untuk memastikan kita cek terlebih dahulu 03. Nah, salah ya. Jadi kita buat ping. Nah, seharusnya dia tidak berhasil. Kenapa dia tidak berhasil? Ya karena pada bagian router kita belum konfigurasikan. Jadi pertukaran data atau juga pengingat itu belum masuk karena dia memang belum dihidupkan dan juga dikonfigurasi. Oke, kita lanjutkan ke tahap selanjutnya. Pada tahap selanjutnya kita diminta untuk konfigurasi router. Nah, yang mana kita masuk ke bagian router, kita langsung masuk ke bagiannya dan kita ketik. Nah, di mana kita mengetikkan sama saja biar mudah enable config terminal. Lalu hostname R1, no IP, domain loop. Terus kita diminta masukkan password. Di mana passwordnya class. Lalu masuk ke line console 0 dan juga kita masukkan password Cisco agar ketika login kita harus diminta memasukkan password dengan nama Cisco. Lalu kita masuk ke bagian line P304 lalu ke passwordnya Cisco. Nah, kita hidupkan, kita login, kita inskripsi password tersebut, lalu kita berikan banner TD-nya. Nah, kita tuh tahu kalau kita gagal login, kita tahu apa yang salah. Jadi, dia bakal memberikan user atau reset user only. Oke, lalu selanjutnya kita diminta untuk masuk ke interface gigabyte. Lalu IP address-nya 192.168, kita masuk IP address dari si router 1 dengan subnet masknya 255.255.0. Lalu kita diminta untuk memasukkan IP address, di sini kita copy aja.
agar mempermudah dan juga kita tidak salah memasukkan IP-nya. Kita copy juga. Lalu kita no shutdown, di mana no shutdown ini digunakan agar si router kita tidak mati atau tetap hidup. Lalu kita masukkan juga ke interface gigabit 001, di mana kita memasukkan IP address juga atau mengakses IP address untuk interface tersebut. Nah, kita copy, kita paste juga sama yang interface kita paste. Lalu hal ini juga. Lalu kita no shutdown-kan juga, di mana agar dia hidup si interface tersebut. Lalu kita masuk ke bagian interface di gigabit 001, di mana kita memberikan deskripsi ke interface tersebut. Kemudian interface tersebut memberikan deskripsi bahwa interface tersebut terkoneksi ke bagian fast internet 05 di titik switch 1. Lalu kita masukkan switch. Lalu kita berikan juga deskripsi di bagian gigabit ini. Nah, kita copy saja biar cepat. Lalu kita keluar dari interface tersebut. Lalu kita diminta untuk mengaktifkan si routing dari IP6 tersebut yang kita telah masukkan sebelumnya. Lalu kita exit, lalu kita diminta untuk copy. Kita copy running text yang sudah kita sebelumnya. Terus agar ketika dia login atau dia mulai ulang si router itu dia bisa. Lalu kita diminta untuk log agar sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, kemudian di sini kita diminta untuk mengepin dari PC A ke PC B. Kita coba dari PC A ke PC B, kita ping. Di sini seharusnya udah bisa karena kita udah melakukan konfigurasi dari router yang kita maukan. Kita tunggu dulu. Oke, di sini sudah berhasil untuk melakukan pingnya. Nah, di sini lakukan dokumentasi terlebih dahulu agar kita tahu bahwa apa yang tidak berhasil dan juga yang berhasil seperti itu. Oke, selanjutnya kita diminta untuk mengkonfigurasi switch-nya. Oke, kita konfigurasi switch di mana sama seperti sebelumnya kita masuk ke enable, konfigurasi terminal, dan kita berikan switch ini namanya S1. Lalu kita nonaktifkan si DNS dengan cara no IP domain lookup. Lalu kita masuk ke bagian interface VLAN 1. Nah, di interface VLAN 1 kita masukkan IP yang telah kita berikan yang di awal tadi. Nah, di sini IP-nya 192.168.1.2. Oke, lanjut selanjutnya kita berikan IP di default gateway-nya di mana 192.8.1. Lalu kita exit. Nah, ketika exit diminta untuk melakukan verifikasi apakah dari PC A ke PC B dari PC B ke PC A itu selesai. Oke, kita lakukan terlebih dahulu. Kita lakukan dari PC A ke PC B, kemudian dari PC B ke PC A. Nah, sudah berhasil juga dari PC B ke PC A. Sekarang dari switch 1 ke PC B. Di mana dari switch 1 ke PC B udah berhasil juga. Oke, semuanya udah berhasil untuk melakukan pingnya. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.